Datang tuh bang yang punya kontrakan sama Ustadz lah, dia bilang. Pas yang punya kontrakan ngeliat, wah ini masih Nyai katanya, Nyai yang penunggu sini. Udah nggak apa-apa sih bantu dari sini, bukan apa-apa, nanti kalau saya yang datang ke sana itu banyak yang kesurupan. Soalnya ini tempat banyak penunggunya, dulu bekas rawa. Dia cerita tuh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Nah sob, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita ketika ia tinggal di salah satu kontrakan yang ada di daerah Klender. Klender, bener kan Klender? Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Bang Arif. Selamat malam bang. Bang, terima kasih nih bang. Iya. Jauh-jauh dari Bogor nih. Iya. Sudah mau menyempatkan diri untuk hadir di studio obrolan tengah malam dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya nih. Waktu ngontrak di daerah Klender. Klender. Klender apa Klender? Klender. Tepatnya sih di Klender lama bang. Klender lama? Iya, dekat pasar. Oke. Pasar Klender. Bang, ini kan kejadiannya sampai 3 kali. Iya, 3 kali. Tapi ketiga kalinya itu nggak jauh dari lokasi yang pertama? Enggak jauh semua. Jaraknya berdekatan bang. Berdekatan ternyata. Oke. Jadi yang pertama di belakang pasar, yang keduanya ini di depan. Kontrakannya di depan. Oke. Lebih Dan mendekat. semuanya itu mengalami kejadian yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Kenapa sih ketika lu udah ngalamin kejadian di kontrakan ini, kenapa lu nggak memilih untuk lebih jauh gitu pindahnya? Oh, karena gua waktu itu kebetulan punya usaha dekat-dekat situ bang. Kalau seumpama pun gua menjauh, ya lebih ke istri gua nggak bisa datang ke kios. Kalau misalkan nyusulin lah hitungannya, karena kan dia nggak bisa bawa motor bang. Oke. Gitu. Jadi kalau ada yang ini kan dia bisa jalan lah. Kelihatan sih dari kontrakan yang kedua, kalau apa yang ketiga ini kelihatan. Wah ini kacau sih nih ceritanya nih Bang Arif, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya. Nah buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Bang Arif seperti apa dan bagaimana, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe dan di like, dan jangan lupa juga klik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan semua video dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam ini, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di bawah sini nih. Oke, Bang Arif. Iya. Nih penonton mungkin semuanya udah pada penasaran Iya, sama Bang. ceritanya itu seseram apa. Oke, langsung aja obrolan tengah malam. Gitu. Jadi kejadiannya ini terjadi di penghujung akhir 2013. Waktu itu istri saya lagi posisi hamil ya, umur 6 bulan lah. Itu kejadiannya dari mulai bulan Oktober mungkin lah ya. Oke. Jadi saya kontrak nih di dekat-dekat, ya kebetulan saya juga punya usaha nih bang. Usaha ya kayak gitulah, jual beli pulsa kan, counter handphone lah. Nah, kenapa saya nyari kontrakan dekat-dekat situ biar dekat sama tempat usaha. Akhirnya saya dapat tuh bang, dapat itu di nggak jauh dari situ lah, pinggir jalan juga. Jadi lokasinya itu di daerah Jakarta Timur lah, tepatnya di Klender Lama dekat pasar. Nah, saya situ nemuin yang punya kontrakannya, kebetulan di situ ada yang kosong, tapi di pojok. Jadi ini kontrakan 2 lantai bang. 2 lantai itu ada, di atasnya itu ada 4 pintu. Nah, saya dapat yang paling pojok yang kosong. Nah, posisinya itu denahnya kontrakan 4 pintu berjejer, depannya itu kayak ada jemuran, ada dak buat ini bang, buat kayak orang kalau santai itu main burung, main layangan kayak gitulah. Udah kan, akhirnya saya pindah di situ. Sebulan 2 bulan ini kalau saya sih nggak terjadi apa-apa bang. Aman lah hitungannya ya, aman. Nah, pas saya jatuh bulan ketiga nih bang, jadi saya baru bayar kontrakan nih ceritanya nih pagi baru bayar kontrakan, kayak biasa lah. Saya kan buka kios itu jam 9, jam 10 pagi ya.
buka seperti biasa. Tapi istri itu datang kalau misalkan sore ngebantuinnya ke kios. Dia datang nemenin lah hitungannya. Nah setelah kejadian itu, saya kan kalau tutup kios itu malam bang ya, jam 12, jam 1 itu baru tutup, baru pulang ke kontrakan gitu. Nah singkat cerita, pas malam itu saya balik nih kayak biasa. Jadi setiap balik dari kios itu saya nggak langsung tidur, pasti makan dulu lah, masak dulu gitu, makan bareng. Nah kejadian itu waktu malam Rabu pas saya balik, saya langsung nih depan TV lah beres-beresin, naruh barang istri kamar mandi tuh, mau kamar mandi dia bilang. Nah pas mau kamar mandi dia nggak jadi bang, balik lagi terus bilang sama saya tuh, bang tadi ada yang lewat gitu kan. Nah terus saya tanya, maksudnya siapa yang lewat? Ada nenek-nenek ada lewat. Jadi ya pakai pakaian kayak dulu lah, kayak nenek-nenek kan pakai kain gitu, pakai apalah baju zaman dulu ya, lewat. Nah jadi kontrakan saya ini bang, balik lagi itu ngeblong bang, posisinya ngeblong, jadi langsung kamar mandi sama dapur. Nah di situ saya sekat tuh bang, saya sekat sama lemari baju sama ini kan, sama lemari TV lah. Nah emang kontrakannya ini belakangnya itu lampunya memang agak kurang terang sih bang, agak remang-remang gitulah, karena nyatu kan lampu kamar mandi sama dapur. Akhirnya dia cerita kayak gitu, saya tanya, lewat dari mana? Dari dapur ke kamar mandi, masuk katanya. Ya udahlah, terlanjurlah bikin kopi kan, makan. Nah sambil makan dia baru cerita bang, selama ini ternyata dia tuh sering ditemuin tapi nggak pernah mau ngomong bang. Siapa? Istri. Jadi kayak misalkan 2 minggu sebelumnya dia cerita, gue tuh sering ditemuin kalau misalkan gue tidur nih, terus tiba-tiba kebangun, itu ada anak kecil bang, main gundu gitu. Dia cuma ngeliatin kayak gini sambil bengong gitu kan, ada anak kecil. Itu 2 kali dia ditemuin, main kelereng gitu bang, sambil lari sono lari sini, ketawa-tawa, terus nengok ke dia, terus udah hilang. Itu 2 kali. Nah jadi di tempat saya ini kan bang, tempat tidur itu kan pojoknya itu kan di pojoknya nih bang ya, di atas tempat tidur nih bang, itu dia nemuin sosok makhluk gede tinggi bang, makhluk gede tinggi itu dia cerita. Tapi ya itu cuma ngeliatin doang, karena nggak kelihatan mukanya bang, cuma sampai sini doang badan. Nah terus kalau nenek-nenek ini 2 kali. Nah yang pertama nggak diceritain, yang kedua baru diceritain bang. Udah tuh akhirnya, nah saya kan punya inisiatif, yaudah deh besok coba ke tempat si Abah. Kebetulan saya punya kenalan bang, udah setahun ini kan, namanya sih dipanggilnya si Abah aja tuh. Dia orang bisa lah, orang pinter lah hitungannya. Udah pagi-pagi saya ke tempatnya si Abah, saya ceritain tuh perihal yang dia ketemu sama si nenek-nenek ini. Dikasih lah air bang, dikasih air. Nah kebetulan hari itu tuh bang, saya nggak langsung pulang bang, ada yang harus dibelanjain ke Roxy ceritanya. Jadi saya bablas ke Roxy bang, nggak langsung disiramin. Baik dari Roxy kan saya capek nih bang ya. Nah terus saya bilang sama istri, ntar bangunin gue, soalnya gue mau 40 hari ini om gue ya kan, abis meninggal tuh. Ya udah, pas maghrib gue dibangunin bang, dibangunin nih ya kan sama istri. Udah pas gue ke kamar mandi, cuci muka. Nah di sini kejadiannya bang, tiba-tiba istri gue ini teriak-teriak bang. Wah kayak gitulah, ngamuk-ngamuk. Itu kipas angin, gosokan, terus baju-baju itu dibanting-bantingin bang. Dibanting-bantingin tuh, gue panik ya, gue keluar. Lah, ya udahlah, akhirnya gue ke depan bang. Jadi di depan gue kan ada teras tuh. Gue duduk di depan pintu sambil ngeliatin dia bang. Ya karena kan pertama gue baru bangun ya, baru cuci muka, ngeliat kayak gitu, gue diem aja. Akhirnya tetangga gue nyamperin. Kenapa bang, lu berantem ya? Kagak berantem tuh, lu lihat aja. Wah, ini mah kerasukan bang katanya. Ntar coba gue telepon yang punya kontrakan dah. Datang tuh bang yang punya kontrakan, sama Ustadz lah dia bilang. Pas yang punya kontrakan ngeliat, wah ini masih Nyai katanya. Nyai yang penunggu sini. Lah emang ada penunggunya bang? Gue tanya.
Ada, tapi udah lama kagak ini yang kontrak-kontrak di sini. Ini mungkin karena istri lu lagi hamil kali gitu, makanya dia nongol lagi. Ya udah, terus gimana bang? Akhirnya dipegang tuh bang sama Ustadz, diobatin, nggak kena bang, nggak bisa, tetap teriak-teriak bang, tetap berontak. Nah akhirnya abang saya kan datang nih bang, dia tadinya mau ngejemput bang, mau ngajak tahlilan. Pas ngelihat kayak gitu, akhirnya dia manggil temennya yang Ustadz juga, Nah udah tuh dipegangin. Nah ini agak mendingan dah, agak bisa dia. Pas lagi tenang gitu bang, nah gue inisiatif kan, gue bacain Yasin bang, pas lagi tiduran tuh. Tapi dia masih belum hilang bang kerasukannya, cuma dia bengong aja sambil melotot gitu. Gue bacain Yasin, tapi gue nggak berani natap mukanya bang, orang melotot kan. Jadi Quran ini gue alingin di mukanya dia. Nah gue bacain selesai surat Yasin, dia teriak, Yusuf. Surat Yusuf. Gue suruh lanjut bang ke surat Yusuf. Gue lanjut lah surat Yusuf kan, sambil gue gemeteran bang. Selesai surat Yusuf, gue pikir udah kelar nih ya kan. Anisa gitu. Iya, surat Anisa di Quran. Oke. Tuh, wah gila. Ya kan gue capek lah, maksudnya gue istirahat dulu deh ya kan. Gue minum dulu ya bentar. Gak mau, pokoknya lo harus baca katanya. Udah lama gue gak denger orang baca Quran katanya. Ya tapi gue capek, gantian lah sama abang gue. Kagak mau, gue maunya lo yang baca katanya. Lanjut lah bang, sampai Anissa tuh kelar ya kan. Ya karena gue juga capek ya kan, dipegangin lah, ditanya akhirnya tuh sama si ya orang pintar inilah. Emang ini siapa? Ya gue Nyai penunggu sini katanya. Gue udah lama kagak denger orang baca Quran. Baru kali ini gue denger lagi katanya. Udah tuh. Nah gak lama abang saya yang satu datang bang, bawa ya namanya habis tahlil ya, bawa besek lah, bawa makanan gitu. Nah ini istri saya yang kesurupan ini minta kopi bang. Minta kopi hitam. Gue bikinin, gue kasih. Gue kira kayak biasa ya kita ngopi ya. Kagak bang, abis diuyup bang. Kopi. Kok masih panas itu? Masih panas diuyup. Gue rebut gelasnya. Terus gue rebut. Itu makanan bang yang dari besek itu. Habis bang dimakan sama dia tuh. Habis udah semua itu. Baru kali itu kan gue bengong aja. Wah akhirnya abang gue suruh nunggu di situ. Gue kasih abah lagi deh gitu. Emang itu sampai hari itu bang, sampai malam itu nggak gue siram juga bang. Gue lupa itu. Air yang dikasih nggak disiram juga. Nah, gue kasih abah ceritanya. Nah, jadi si abah ini dia ada usaha bang. Dia ada di rumah itu kalau malam jam 12 ke atas dia baru ada di rumah. Gue ke tempat usahanya nih. Pas gue bilang, Assalamualaikum mbah. Belum gue sempet ngobrol. Si abah cuma bilang ini, istri sampean kesurupan. Gitu bang, langsung ngomong. Lah, kok tahu bah? Ya kan saya udah bilang waktu sampean kesini itu harusnya langsung disiram. Tuh ke atas, ke pojok atas kayak gitu. Tapi sampean nggak laku ya. Itu pas sampean bawa air dari sini, itu penunggu di sana tuh udah pada gelisah gitu. Akhirnya istri sampean yang kena. Nah terus gimana bah solusinya? Ya udah gini aja katanya. Sampean pulang aja, nanti saya bantu dari sini. Wah, saya nggak berani bah, ngeri ya kan. Udah nggak apa-apa, saya bantu dari sini. Bukan apa-apa, nanti kalau saya yang datang ke sana, itu banyak yang kesurupan. Soalnya ini tempat banyak penunggunya. Dulu bekas rawa. Dia cerita tuh bang. Bukan cuma di atas, tapi di bawah. Gitu. Nah, di depan kontrakan sampean itu kan, itu rame kalau malam katanya bang. Rame dalam artian banyak penunggu di situ. Kayak pasar lah hitungannya. Itu rame, banyak. Jadi kalau saya ke sana, saya bersihin. Bukan 1-2 orang katanya kesurupan. Udah sampein balik aja. Udah tuh bang, saya balik bang. Saya balik. Nah satu-satu kan udah mulai pergi tuh bang. Dia udah mulai agak ademan nih bang. Tetap aja kan parno ya bang ya. Bekas orang kesurupan gitu. Jangan-jangan ntar gue pas tidur apa dia kesurupan lagi. Apa gue dicekek gitu. Tapi akhirnya gue tidur juga tuh bang. Pas tidur, bokap gue datang nih ceritanya. Bokap gue datang nanya kenapa ada apaan.
Terus gue bilang, ya gue jelasin. Akhirnya, ya udahlah. Gue bilang gue mau ngungsi dulu dah sementara ke tempat abang gue nih. Nah, bokap gue kalau mau di situ aja dulu, kalau mau istirahat gitu kan. Nah, cuma gue minta tolong sama bokap gue. Nah kebetulan kan di kamar mandi ada satu plafon kosong, bolong ya bang ya, di kamar mandi itu di atas. Itu ternyata isinya kayak kasur, bantal, sama buku-buku gitulah bang, sampah-sampah gitu tuh. Gue minta tolong ditutup aja dah. Kayaknya tuh agak-agak ini juga kalau diliatin. Udah tuh ditutup, nggak lama bokap gue izin pamit lah gitu. Nah, gue ada inisiatif ngungsi dulu bang ke rumah abang ceritanya nih. Ngungsi dulu dah, daripada di sini digangguin terus kan. Mana gue baru bayar lagi hitungannya, kayak gitu. Udah mati gue. Udah nih bang, pas sore-sorenya, gue lagi beres-beres bang, mau pindahan bang. Gue nyuruh istri gue, dulu beres-beresin deh, yang perlu bawain dulu deh ya kan. Paling berapa hari lah nginep dulu sambil nyari-nyari kontrakan lain. Udah tuh bang, mau maghrib sini sekitar jam-jam 5-an lah. Dia beres-beres. Pas dia lagi nyapu, gue liatin bang sambil ngerokok, sambil ngopi kan depan pintu. Terus pas istri gue lagi nyapu, dia ngeliat ke gue, sapunya langsung dilempar bang. Terus langsung bawa baju gitulah, bawa tas. Terus dia bilang, udah bang, ya bang, kita berangkat bang. Lah lu kan nyapu belum selesai. Udah ntar gue ceritain, kata dia gitu. Ya udahlah bang, tutup kunci kan, lampu matiin, cuma lampu dapur doang. Nah di jalan dia cerita bang, itu waktu gue nyapu ternyata di sebelah lu ada yang ngeliatin gue gitu, makanya gue nggak berani. Dia melototin gue, matanya merah. Lah di sebelah gue mah itu tadi lu lagi ngopi. Oh ya udahlah, udah tuh bang. Akhirnya gue buka kios sementara buka kios, tapi baliknya ke rumah abang gue sekarang. Gitu. Besokannya dia gue suruh, ya udah ke tempat si Abah deh, kita bersihin deh ya kan. Awalnya dia mau nih bang, mau. Menjelang gue mau tutup kios, jam 12 gitu, setengah 12, ya udah tutup aja deh, kita ke tempat si Abah. Dia langsung nggak mau tuh bang. Enggak, gue nggak mau, kaki gue sakit kata gitu. Ya udah kan di motor tinggal duduk doang, kagak mau. Gue paksa tuh bang, mau dia. Mau, udah kan. Nah gue ke tempat si Abah. Gue langsung nemuin di rumahnya karena dia kebetulan udah pulang. Gue nemuin, gue bertiga tuh bang, sama abang gue, istri gue, bertiga nih. Jadi kita duduk nih bang, berempat. Posisinya ini abang gue, ini si Abah, ini gue, ini sama istri gue nih bang. Pertama sih ya dia biasa aja bang, lihat si Abah nih biasa. Pas dilihatin sama si Abah, duduknya udah mulai gini bang, mulai goyang-goyang begini tuh. Dilihatin sama si Abah diginiin, udah keluar ya, kata gitu. Nggak mau. Udah mulai goyang gini tuh bang, udah mulai kagak inilah, udah gelisah lah dia. Terus disamperin, dia deketin sama si Abah, gue nggak geser. Udah keluar, kasihan ini lagi hamil gede, soalnya udah hamil tua. Gak mau, kata gitu. Nah di situ diobatin tuh bang, dipegang palanya lah, apanya lah kayak gitu. Itu prosesnya lumayan lama bang, sampai mau subuh itu. Dan sampai saking banyaknya mungkin kali ya, istri saya ini sampai tidur bang, nggak tahu pingsan, nggak tahu apa, kecapean kali ya. Terus si Abah bilang, udahlah katanya, lanjut nanti aja, kasihan sih ngeliatnya. Itu sampai kayak gini, ya udahlah, saya balik tuh bang sama bang saya kan. Nah kebetulan yang tadi saya bilang kan usaha saya kan handphone bang ya. Saya punya temen gagu nih bang, lagi main ke kios. Terus dia bilang pakai bahasa isyarat, lu punya baterai nggak buat handphone ini gitu. Terus gue bilang ada, tapi di rumah, lu mau ngambil nggak gitu. Itu masih jam 10-an bang, jam 10-an. Akhirnya itu kan udah nggak gue tempatin berapa hari bang ya, 3 harian lah nggak gue tempatin gitu. Gue ngambil sama dia, pas buka pintu gue bilang, itu barangnya adanya di belakang. Gue bilang di dapur lo ambil aja. Nah gue ngikutin dari belakangnya dia nih bang. Pas dia udah ngambil sesuatu, gue juga ada yang gue ambil di situ. Tiba-tiba pas dia balik badan, dia ngibrit bang, kabur. Dia kabur tuh.
Gue juga ikut kabur, cuma sebelum kabur gue nggak denger suara emang. Suara orang ngegeram. Kayak, kayak gitu bang. Dia kabur, gue ngunci pintu buru-buru. Nah di jalan dia cerita, namanya orang gagu kan bang ya, dia nggak dikasih denger ya. Dia cuma bilang gini, itu di atas lo yang pojok, jadi ada orang begini bang. Ngomonginin ke dia. Pantesan kalau dia diliatin, kalau gue didengerin suaranya bang. Gitu, dia ngegerem tuh. Udah. Semenjak dari situ akhirnya besokannya gue pindah bang. Nggak gue tempatin. Pindahlah gue ke kontrakan yang satu, tapi di sini nggak lama, nggak terjadi apa-apa. Karena kebetulan anak gue di kontrakan ini lahir bang, Januari tuh. Di Januari 2014 lahir lah anak gue. Yang awalnya diprediksinya normal juga ternyata sesar. Nggak taunya si Abah kan prediksinya ini normal, nggak sesar lah. Ternyata sesar. Nah di situ nggak lama karena yang punya kontrakannya ngerasa terganggu bang, karena namanya anak kecil ya baru lahir ya, nangis mulu kali kalau malam. Jadi kata yang punya kontrakannya, ya udahlah daripada ini dia ngerasa terganggu, saya disuruh pindah bang. Pindahlah saya yang kontrakan ketiga nih bang, nggak jauh juga jaraknya dari situ. Ini lebih dekat ke pasarnya, pasar Klendernya, di dekat flyover lah, turunan. Nah di kontrakan yang ketiga ini nih bang, gue cukup lama bang di situ, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai anak gue itu umur udah mulai bisa duduk, gitu kan, udah mulai bisa duduk terus kalau mau jalan itu nempel-nempel tembok kayak gitulah. Nah awalnya sih memang nggak ada apa-apa bang. Nah di sini kan karena gue udah punya anak baru lahir ya bang ya, jadi istri gue ini nggak ngikut bang. Ngikut tapi kadang-kadang cuma sampai jam 8, jam 9 dibalik karena punya anak kecil kan. Nah kalau di sini kejadiannya gue didengerin lagi bang. Pas kebetulan malam itu gue balik jam 2:30 pagi tuh. Gue lebih lama nutupnya karena gue sendiri kan. Gue pikir gue sendiri inilah agak inian aja deh maleman. Nah pas gue balik, gue langsung kamar mandi nih bang, nyalain keran. Pas gue nyalain keran, gue nggak denger ada yang nangis bang di kontrakan ini. Ada yang nangis tuh, gue matiin keran, gue dengerin. Tapi berdua bang nangisnya, maksudnya yang satu nangis, yang satu tuh kayak ngademin. Kan misalkan yang satu nangis nih, kayak gitu. Nah, terus yang satu, udah lu sabar aja ntar gak ada jalan keluarnya gitu kan. Gue dengerin aja tuh bang. Tapi lama-lama hilang suaranya. Ya udahlah. Nah, lagi-lagi gue penasaran bang, gue temuin lah si Abah. Gue cerita, bang, gue udah pindah kontrakan nih, gini-gini. Tapi yang ini tolong diliatin lagi bang. Soalnya gue ketemu sama yang ini. Diliatin lagi lah sama si Abah nih. Oh iya, ada di situ cewek. Dijelasin bang, fisik apa ciri-cirinya. Dia meninggalnya kenapa. Ya kan, ini masih ada hubungan sama yang punya kontrakan, hubungan family. Dia meninggalnya gara-gara sakit, namanya si ini. Kalau lo mau ngeliat, lo pengen ngobrol, lo gue bukain mata batin lo, kata gitu. Gak usah deh bah, yang penting jangan sama-sama ganggu aja. Dia sih gak ganggu, katanya cuma minta didoain aja. Kalau habis sholat lo doain aja deh gitu. Udah. Besokannya gue tanya bang, yang punya kontrakan. Bu Haji kan, sama ada tuh saudaranya tuh. Pok, gue mau nanya dong. Emang di sini pernah ada ini ya, cewek gitu gini. Gue jelasin tuh bang, fisiknya segala macem. Terus yang punya kontrakan ini mengiyakan gitu bang. Iya, kok lo tahu sih katanya. Lo tau dari mana? Kagak, emang bener. Gue mau mastiin doang Pok. Iya emang ada, namanya si ini gini-gini. Itu sama persis bang, sama yang dikasih tahu sama si abahnya. Kejadiannya juga sakit, gak ada apa, meninggalnya gara-gara sakit. Ya udahlah, udah tuh bang. Nah, seiring berjalannya waktu gue di situ bang, emang nggak pernah ada apa-apaan tuh, nggak pernah cerita. Tapi anak gue nih bang yang punya kelakuan aneh, yang kayak misalkan siang-siang dia sering nangis gitu kan bang. Terus, nah baru kali ini juga bang, gue ngelihat anak kecil ya belum bisa jalan lah. Jadi punya kelakuan aneh itu yang gue maksud gini bang. Jadi setiap malam ini dia bangun, tiba-tiba terbangun, itu nunjuk dispenser bang.
nunjuk dispenser. Gue pikir kan awalnya dia cuma minta minum ya, gue kasih lah pakai gelas. Gue perhatiin itu nggak diminum bang, jadi dia cuma air dikumur-kumur terus disemprot sama dia, sisanya diguyur bang, diguyur ke mukanya dia, gini-giniin tuh, terus udah dilempar gelasnya. Gua ambil kan, waktu itu masih awalnya gua nggak tahu, gua pikir nggak dilempar. Habis itu dia tidur bang. Selang berapa jam kemudian dia bangun begitu lagi bang, terus sampai pagi. Jadi gue nggak bisa tidurnya kayak gitu di kontrakan itu tuh, nungguin dia bener-bener nggak ngelakuin kayak gitu lagi. Dan itu kejadiannya lumayan lama bang. Terakhir dia minta tidur itu nggak pakai pampers bang. Jadi kalau dia pakai pampers dia nggak mau. Jadi tidurnya telanjang aja. Nah di sini bang yang sebenarnya gue juga nggak mau cerita ya, tapi ya gue ceritain aja kali ya. Kayak misalkan tiba-tiba dia kebangun bang. Ini nggak minta di air dispenser lagi bang, tapi air kencingnya ditadangin sama dia, dibuat ke muka, diusap-usap, tidur lagi. Gitu terus bang. Sampai akhirnya kan bawa ompol tuh ya. Wah ini bocah kenapa lagi nih ya kan. Akhirnya ya gue kasih abah lagi. Dikasih air lah sama si abah nih. Itu udah agak mendingan. Nah, selang beberapa hari kemudian temen gue main bang siang-siang. Temen gue, karena gue baru pindah kontrakan, dia main bang siang-siang. Pas gue buka pintu, dia kaget bang. Pas gue buka pintu, dia langsung lihat ke dapur. Buset dah, bro. Itu cewek siapa di dapur bro? Lah, emang lihat? Gue tutup lah bang, gue ngobrol. Gila melototin gue katanya. Lu coba ke orang pintar dah katanya. Itu kan kalau itu gue udah tahu ya bang ya, cewek. Ya udahlah ngobrol yang lain. Besokannya teman gue yang satu lagi main lagi bang. Sama siang-siang, beda orang nih main. Pas gue buka pintu, itu kebetulan siang itu anakku lagi nangis bang. Siang-siang itu. Pas gue buka pintu, nah teman gue ini pertama nggak ngomong, kayak biasa lah, gue sediain kopi, rokok. Terus sambil ngobrol dia bilang ini, bang, lu kalau ada orang pintar, lu coba tanyain dah, itu anak lu lagi ditarik-tarik, lagi diajak main sama bocah, katanya bocah kecil juga, makanya anak lu kejer. Nah di situ gue baru tahu bang kalau ada anak kecil, ya kan? Ayo udah, gue akhirnya lagi-lagi gue kasih abah bang, gue minta penjelasannya. Nah si abah baru cerita, iya emang bukan cuma cewek doang katanya, itu ada anak kecil di tengah. Nah di luar itu kan ada pohonan memang ya. Nah di situ ada juga nenek-nenek katanya. Tapi nenek-nenek sih sebenarnya nggak pernah terlalu nongolin bang. Tuh ya udahlah dikasih air. Pas besokan nih bang. Jadi gue lagi tutup nih kios. Gue lagi nonton TV lah itu. Itu masih sore, masih jam 11-an. Jadi gue nonton TV di depan. Jadi istri gue di tengah sama anak gue nih bang, lagi nonton TV. Itu lampu gue matiin semua, emang cuma lampu dapur doang gue nyalain. Pas gue lagi nonton, istri gue tadinya tidur di depan pintu gitu bang ya, tiba-tiba ngeloncatin gue sambil kayak ketakutan gitu bang. Gue tanya, lo kenapa sih? Itu di dapur ada melototin gue katanya, matanya merah. Lo pindah deh tempatnya. Nah akhirnya gue samperin bang ke dapur. Saking gue kesel ya gue maki-maki bang, maksudnya udah lalu ya maki-maki kayak gitulah, masing-masing aja, nggak usah ganggu-ganggu. Udah. Jadi ternyata gue pikir aman bang, karena kontrakannya kan memang ya lumayan bagus lah, nggak kayak yang pertama tuh kan modelnya. Ternyata diteror juga kayak gitu. Kalau gue sih memang nggak pernah ditampakin bang, gue cuma didengerin, dirasain doang kayak gitu, nggak pernah ditampakin. Akhirnya karena gue digangguin terus, si abah juga ya udahlah mending lu pindah aja lah katanya gitu, karena anak lu, kalau sekarang anak lu yang digangguin gitu, nggak ke istri lu lagi. Ya udah lah bang, akhirnya gue pindah mau nggak mau, ngejauh dari lender itu. Jadi setelah gue kejadian yang 3 kontrakan itu, gue akhirnya nggak di daerah situ lagi bang.
agak ngejauh pindahnya. Ya kalau naik motor sekitar 15 menit, 20 menitan lah akhirnya. Gitu di daerah Klender itu ternyata ya setelah gue runut-runut itu jaraknya nggak jauh-jauh bang dari kontrakan gue pertama gitu. Jadi terornya lebih ke istri dan anak gue sih bang. Kalau gue nggak pernah diiniin. Oke nih, Iya. Bang Arif. Iya. Wah, ini kan dari tadi lu nyebutin tentang nama Abah. Iya bang. Nah itu Abah sendiri itu siapa sih? Oh, jadi Abah ini kebetulan gue waktu itu dikenalin sama saudara gue. Dia orang bisa juga lah, orang pinter. Jadi kadang-kadang gue suka ngikut dia, kadang suka ziarah ke makam. Jadi di daerah Klender itu ada namanya makam Pangeran Jayakarta. Kadang gue suka diajak ke situ sama si Abah ini. Nama asli sih bukan si Abah, tapi dipanggilnya Abah. Istilah utamanya dia orang pinter lah, orang bisa, itu bang. Dan ya selama ini kalau gue ada apa-apa yang ngobatin kesurupan atau apa, gue pasti ke dia. Karena dia memang, ya bisa lah. Tamunya juga banyak sih ternyata. Oke. Berarti bener ya kalau Abah ini ya? No tipu-tipu ya? Enggak, dia bener bang. Jadi awalnya juga gue pikir kayak orang kebanyakan ya, kayak orang pintar kebanyakan. Tapi gue lihat tamunya tuh bukan cuma Muslim doang. Itu nonis juga ada kayak orang Chinese gitu kan. Nah kadang gue nanya, bah itu orang Cina emang bisa? Lah nggak apa-apa lah kan itu ini, gue cuma ngasih ini doang, solusi doang apalah kata dia didoain doang. Oh itu banyak bang. Dan dia memang ya emang disitulah bidangnya. Emang di situ bidangnya dia. Orang pinter, dia tahu lah. Oke nih Bang Arif. Gue di sini mau mempertanyakan tentang kontrakan lo yang pertama. Gitu. Tentang sosok Nyai ini. Kan si pemilik kontrakan ini ketika dia datang dia langsung menyebutkan bahwa si Nyai. Nah itu ada penjelasan lagi nggak sih dari si tetangga sekitar kontrakan lo nih tentang sosok si Nyai itu? Jadi gini bang, jadi aktivitas gue ini kan memang jarang di rumah ya bang ya. Paling kalau di rumah itu cuma gue nggak pernah keluar bang orangnya. Jadi jarang bersosialisasi juga sama tetangga. Paling gue kan gue lebih sering di kios dari mulai pagi tuh sampai gue tutup. Jadi gitu aja aktivitas gue. Dan tetangga juga nggak pernah cerita, nggak pernah gue tahu kejadian ada yang kesurupan enggak. Dan mereka juga nggak cerita perihal si Nyai. Jadi yang cerita si Nyai ini pertama awalnya punya kontrakan aja. Wah ini mah si Nyai gitu dia bilang. Dan waktu kesurupan dipegang sama orang pintar yang pertama, yang kedua gue panggil pun ditanya, gue Nyai penunggu sini gitu. Gue udah lama di sini. Itu doang. Tapi tetangga-tetangga sih memang nggak pernah ada yang cerita. Bahkan gue nggak tahu ada yang kesurupan selain istri gue gitu bang. Nggak ada yang cerita-cerita kayak gitu. Lu nggak mau mencari tahu tentang sosok itu sebelum pindah itu? Enggak, karena gue langsung ngungsi bang. Dan itu nggak gue tempatin. Jadi nggak lama kejadian itu, besokannya kan gue langsung ngungsi ke tempat abang gue. Dan gue udah nggak berani ke situ bang. Jadi yang plafon di kamar mandi itu ditutupin sama bokap gue. Setelah itu, gue itu otomatis udah nggak gue tempatin karena gue udah mulai nggak berani gue. Itu gue sekalinya ke situ yang sama yang temen gue yang gagu itu. Itu pun malam. Udah itu doang. Besokannya gue langsung pindah bang. Berapa hari kemudian, ya udahlah, gue dapat kontrakan tuh yang di depan, kontrakan yang kedua, udah gue pindah. Jadi gue udah nggak pernah ngobrol lagi sama tetangga, nggak pernah. Gitu, langsung pindah gue. Kenapa lu nggak mau ingin mencari tahu bang? Wah, gue datangnya nggak berani bang ke situ ke dalam. Jadi gue pikir ya udahlah pindah aja gitu. Langsung gue pindah bang. Gue nggak nyari tahu. Dan akhirnya gue juga pamit sampai punya kontrakan. Udah bang, gue pindah aja deh gitu. Terus dari pemilik kontrakan ini maksudnya tanahan dan segala macam enggak? Karena mungkin dia ngeliat ini bang ya, pertimbangannya ya udahlah mungkin bini lu lagi hamil tua kali gitu. Takutnya kenapa-napa juga gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Lalu gue pindah bang tanpa banyak gimana tanpa gue nanya kelanjutannya gimana. Ya dia cuma bilang, ya itu emang Nyai, dia ada di situ udah lama, gitu doang di penjelasannya. Dan itu pun gue tahu di situ serem ya dari si Abah. Dulu ini bekas rawa, jadi banyak penunggunya. Gitu, itu doang sih. Berarti
nggak tahu tentang detailnya sosoknya ini kenapa gitu ya dulunya. Nggak tahu. Intinya dia penunggu situ udah lama sebelum ada kontrakan. Masih jadi rawa itu. Oke. Dan mungkin kebetulan istri gue lagi hamil tua, terus gue juga posisi gue di pojok gitu bang. Ya mungkin itu sih faktornya mungkin. Istri gue jadi kalau kata si Abah ini banyak bengongnya, ditambah lagi hamil tua, terus dia bengong mulu gitu bang. Itu jadi gampang dirasukinnya. Iya. Kedua ya, bini lu jarang sholat kata gitu bang. Jarang ibadah, iya. Di pertama, sama di kontrakan gue juga sama bang. Dia gue suruh sholat aja kadang-kadang galakan dia bang. Itu. Oke. Emang mikirin apa sih nggak nanya sama bini lu bang? Enggak, gue gak pernah nanya bang. Jadi gue ini agak-agak, dia tuh kalau ngobrol sama gue kayak nggak ini bang. Mungkin beda lah ya. Nggak bisa ngobrol begini bang, nggak bisa dia. Kenapa? Nggak ngerti gue. Mungkin latar belakangnya kayak gimana ya. Pokoknya gue nggak pernah ngobrol begini sama dia, nggak pernah. Paling seininya aja. Oke. Sebutuhnya aja gitu. Sebutunya aja. Malah gue sekali ngobrol ya itu pas dia ditemuin, dicerita lah kalau dia tuh sering ditampakin di kontrakan yang atas. Itu dia baru cerita tuh sambil waktu itu yang sambil makan lah dia cerita tuh sama gue. Nah gue pikir kan selama ini di atas aman-aman aja kan. Ternyata ya dia yang ngalamin bang. Gitu. Oh iya gue lupa bang. Jadi dia juga sempat diimpiin bang 3 kali. Jadi abis dia ketemu sama anak kecil ini, besokannya dia diimpiin 3 hari berturut-turut nih bang. Dia diimpiin dikejar-kejar sama, ya dia bilang makhluk halus lah, dia serem banget lah itu. Modelnya kayak yang waktu itu nampakin sosoknya di dekat tempat tidur bang. Itu dikejar-kejar, itu mau ngambil anak gua bang, yang di dalam kandungan. Dikejar-kejar, akhirnya dia cerita itu diselamatin sama sosok kakek-kakek itu jubah putih lah, rambutnya serba putih, diselamatin. Itu 3 kali berturut-turut dia cerita sampai yang pas terakhir si kakek-kakeknya ini bilang begini, nasihatin dia ibadahnya dikuatin, anak ini dijagain karena banyak yang mau katanya. Artinya mungkin makhluk halus lah gitu bang. Anak ini ada kelebihannya. Gue nggak ngerti lah ya namanya kayak dunia gitu bang ya. Udah tuh dia bangun, dia cerita itu tuh bang, dia sempat cerita itu yang diimpiin itu 3 kali berturut-turut tuh. Nah di situ kan gue juga ngerti apa itu faktor karena dia hamil, apa karena kontrakannya, apa memang pribadinya dia tuh. Di situ gue nggak pernah nanya-nanya lah gitu. Itu sih. Bang, ini kan lu tadi menjelaskan tentang kejadian si istri lu nih ketika ditampakin. Iya. Nah itu gambaran kontrakan itu seperti apa sih bang? Jadi gini bang, kontrakan itu di pinggir jalan, dia langsung gerbang masuk, itu langsung tangga menuju ke atas bang. Nah pas tangga ke atas itu, jadi itu ada 4 pintu bang, 4 pintu. Belok ke kanan sedikit itu nomor pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, gue tuh di pojok keempat. Jadi model kontrakan itu ngeblong aja gitu. Cuma ada kamar mandi sama dapur. Oh, enggak 3 petak? Enggak, ngeblong. Berarti 1 petak ya? 1 petak. Tapi lumayan panjang sih bang. Lumayan panjang gitu. Jadi bisa disekat, makanya itu gue sekat pakai lemari baju. Memang nggak tinggi, lemari baju sama lemari TV gitulah. Biar ada pembatas lah. Iya, ada pembatas. Gue sekat. Nah disitulah dia ditampakin bang, gitu. Kejadiannya ya itu sama, sekitar jam 2-an dia ditampakinnya di dekat tempat tidur. Jadi yang tempat tidur ini kan, ya temboknya kan nempel sama kamar mandi ya bang ya. Nah di pojok sini, ya kalau misalkan gue tidur itu di pala lah di atas pojok. Makanya kenapa kemudian si Abah ini nyuruh, yang nggak gue lakuin ya, siram di pojok atas. Yeah. Nah dia nggak ngejelasin, maksudnya kenapa gitu mesti ke pojok atas, gue juga nggak nanya. Ya udah bah, ntar disiram gitu. Meskipun sampai gue pindah ke situ bang, itu nggak gue siramin bang. Kenapa? Gue lupa bang, karena waktu itu gue udah ke Roxy, gue belum tidur, gue bablas tidur, gue belanja tuh di Roxy. Baik di Roxy gue tidur siang-siang itu, bangun maghrib. Nah di situ kejadiannya yang mau tahlilan itu. Kesurupannya udah mulai malam Jumat itu emang. Okay. Gitu.
Nah setelah itu kan Bang Arif ini pindah kontrakan. Iya bang, Nah, pindah. itu cuma dapat 1 bulan doang. 1 bulan doang bang. Nah di kontrakan kedua ini kenapa pindah? Karena waktu itu pas di situ kebetulan anak gue lahir bang. Lahiran di kontrakan yang kedua ini. Karena memang kan udah bulan itu Januari dia lahir. Kontrakan ini sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh bang dari yang pertama. Istilahnya masih deretan situ, cuma agak ke depan, pinggir jalan juga. Cuma kalau ini nggak masuk pagar, nggak masuk apa, jadi ya pinggir jalan udah pintu kontrakan kita. Gitu. Di situ sebenarnya nggak ada gangguan apa-apa bang, cuma ya namanya kalau bocah kecil nangis sekali ya kalau malam ya mungkin namanya bocah kecil ya di situ. Nah kenapa gue pindah? Karena yang punya kontrakannya ngerasa terganggu bang. Karena ya itu baik kan kalau malam mungkin nangis mulu, berisik kali dia bang. Jadi tembok gue sama dia tuh emang nempel. Mungkin dia ya keberatan gitu, keberisikan lah kalau misalkan anak gue nangis di situ. Makanya kemudian gue nggak lama gue ngabisin kontrakan itu sebulan, gue pindah gitu. Nah kontrakan yang kedua ini sama, satu petak juga atau gimana? Enggak, kalau ini enggak, dia letter L. Oh. Dia letter L ada kamar, ada ruang tamu juga. Dia letter L, lebih gede sih, lebih gede. Sebenarnya gue udah enak di situ bang. Ya tapi karena berhubung yang punya kontrakannya ya kayak gitu ya, secara nggak langsung usir lah. Secara nggak langsung kan, ya masa gue mau bertahan, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa, pindah. Tuh. Oke nih, Bang Arif, dan Siap. akhirnya pindah ke kontrakan selanjutnya. Iya, betul. Ini jaraknya nggak begitu jauh juga. Nggak begitu jauh, lebih ke depan malah. Bang, pas di kontrakan ketiga ini kan lu mengalami beberapa kejadian. Iya. Hingga ada satu sosok yang katanya si Abah ini kan. Ada wanita yang dulunya itu pernah meninggal. Iya. Dan namanya itu sempat disebutkan. Sempat. Si Abah juga sempat sebutin. Dan itu jadi gini bang. Jadi cerita si Abah ini dia konfirmasi ke gua, dan yang punya kontrakan juga mengamini. Iya, itu memang persis dari mulai fisik disebutin itu rambutnya segimana, itu meninggalnya gara-gara apa, gitu. Itu disebutin bang. Spesifik. Sampai namanya disebutin. Namanya nggak apa-apa gue sebutin ya. Boleh. Nah, namanya Rani, namanya Rani. Dan itu gue konfirmasi ke yang punya kontrakan. Makanya yang punya kontrakan kaget bang. Kok lo tahu sih? Gitu. Karena memang ya fisiknya penyebab dia meninggalnya kenapa sampai namanya gitu. Itu ya dia yang gue sampein itu sama bang. Bisa dijelasin aja bang, kenapa sih dia meninggal? Sakit bang. Jadi dia memang dia ngontrak di situ, tapi dia punya hubungan masih ada hubungan famili. Kalau orang Betawi itu disebutnya ponakan lah, sama Bu Haji ini, gitu. Dia meninggalnya sakit. Jadi sakit ini mungkin sakit udah lama kali bang ya, nggak tahu. Siapa tuh nggak ngejelasin detail sakit apa gitu. Tapi dia cuma ngejelasin dia meninggalnya gara-gara sakit, gitu. Dan Bu Hajinya sama ponakan yang satunya juga, iya betul. Namanya si ini meninggalnya gara-gara ini. Ya persis lah gitu. Fisiknya juga sama. Gitu. Nah ketika Bang Arif ini mendapatkan gangguan sama istri nih dan sama anak nih ya. Nah itu pasti terdengar ke telinga Bu Haji dong yang punya kontrakan ini. Enggak, gue cuma nanya itu doang bang. Sebenarnya gue nggak cerita. Oh enggak. Berarti tapi tahu kan Bu Haji ini? Tahu. Maksudnya ada sosok si Rani nih. Nah itu penjelasan dari Bu Haji tentang. Kalau Bu Haji ini bang, maaf ya, Bu Haji ini karena dia udah tua ya bang ya. Jadi ngejelasin ini ponakannya, dan kebetulan ponakannya ini nggak tinggal di situ, jadi di belakangnya bang, di belakangnya punya kontrakan. Yang punya kontrakan ini Bu Haji? Bu Haji di sebelah gua persis. Dia tinggal sendiri bang, udah tua. Tapi kadang kalau siang apa sore gitu, itu ponakannya main, nemenin lah gitu. Karena udah tua bang, udah tua. Dan waktu gua nanya di situ, kebetulan ada ponakan yang satu, Bu Hajinya nih, makanya gue tanyain, "Po, Bu Haji." Nah yang jawab ini sih, empoknya, ponakannya ini. Iya emang. Lalu tau dari mana gitu? Enggak, ada ya. Bener nggak kok? Iya bener. Nggak, maksudnya pas ketika Bang Arif ini konfirmasi bahwa benar itu si ponakannya, ponakan Bu Haji ini, itu refleks dari si pemilik kontrakan ini? Kaget bang. Yang ponakannya ini kaget. Makanya kan dia bilang, lah kok lu tahu sih? Lu tahu dari mana gitu? Kalau si
dia mungkin keceplosan apa gimana bang ya. Kok lu bisa tahu sih kalau si Rani meninggal gitu? Apa si Rani ini meninggalnya gara-gara sakit gitu? Gitu bang. Dia sampai kaget. Ah tahu aja po. Gitu. Udah tuh. Tapi dia nggak nanya-nanya lagi bang. Enggak. Oh ya udah po. Kalau itu mah cuma mastiin doang. Bener nggak sih? Gitu. Artinya gue coba menyinkronkan apa yang diomongin si Abah sama ini. Bener nggak sih bang? Tapi ternyata memang valid sih. Dia cerita sampai kan gue sempet mau dibuka ini bang. Kalau lu mau ngobrol, gue buka ini mata batin lu ngobrol mata gitu. Biar lu ngeliat langsung orangnya kayak gimana. Gue nggak berani lah bang. Kenapa? Gue agak berani hitungannya. Kalau dibukain sama dia, lu ngobrol deh. Lu kenapa sih gitu? Yeah. Tapi gue waktu itu gue nolak, nggak usah bah, cuma tolong bilang aja jangan saling ganggu lah gitu. Iya benar. Oh ya udah, lu doain aja deh kalau habis sholat, gitu. Udah saya pesennya gitu doang bang. Valid, berarti ternyata oh bener valid. Itu kalau caranya dibuka mata batinnya gimana itu bang Arif ya? Maksudnya caranya? Iya dia ada doanya sih bang. Setahu gue sih dia ada doanya. Nanti dibukain sama dia. Udah kita ketemu, bener-bener bisa ngeliat. Jadi kayak samanya kayak mata telanjang gitu. Iya, sama kayak mata telanjang. Jadi kita ngobrol sama orang itu. Sekarang gue nggak berani, bang. Ya kalau lagi nampak ini bagus kan, kalau lagi kagak. Iya bener. Ya ada ntar gue malah kepikiran kalau ke situ. Jadi kegambar gitu kan. Penasaran gue bang Arif. Penasaran sih emang. Penasaran. Kalau mata batin dibuka gitu kayak jadi mata telanjang itu tuh. Jadi tiba-tiba di sampingnya aja ada sosok awas minggir. Kalau si Abah ini sih memang ini sih bang. Gue sering diajak ya bang ya. Kayak tiba-tiba dia ke makam Pangeran Jayakarta nih bang. Oh yang ada di kalender itu ya? Itu dia nyebut keris bang. Dapat keris dia bang. Dapat keris dia. Panjang? Enggak, kecil. Dia dapat. Kecil. Nah terus lo kalau di kalender lama, ini gue bukan yang nyeritain ya bang ya. Di situ ada nasi uduk yang terkenal ya bang ya. Nasi uduk apa tuh? Nasi uduk namanya nasi uduk. Boleh gue sebutin gak sih? Ya nggak apa-apa sebutin aja. Ngeri soalnya gue nasi uduk mat lengket bang. Oh, jadi kalau dimakan lengket? Enggak. Oh, itu rame banget bang. Wah itu nasi uduknya? Rame banget bang. Tapi memang gue pribadi kan kios gue dekat situ bang ya sebelahnya. Emang kalau dibawa pulang nggak enak bang. Tapi kalau makan di situ lo bawaannya nambah mulu. Oh gitu? Iya. Itu nambah mulu. Gak enaknya karena apa? Hambar bang. Pas ketika nyampe rumah? Iya. Gue nyampe rumah tuh gue makan biasa aja. Tapi kalau di tempatnya itu nambah gue bang. Itu padahal kiosnya ya kayak dari sini ke itulah depan sama kios gue. Beneran? Nah si Abah ini cerita bang. Tentang nasi uduk ini? Jadi saking dia penasarannya, dia bilang gini. Waktu pas ke makam keramat Pangeran Jakarta nih. Kan gue lewatin bang ya. Pas di makamnya si Abah cerita. Berapa hari yang lalu gue ke situ katanya. Tapi gue langsung dijaga sama penunggunya. Oh dihadang? Dihadang. Gitu. Gue gak boleh masuk. Jadi penunggunya itu gede tinggi bang. Ada ya? Ada. Gede tinggi. Katanya, lo mau ngapain gitu. Ya tapi karena kalau kata si Abah sih. Jadi gak mau nyari masalah. Akhirnya dia gak jadi bang. Gak jadi mana. Awalnya niat dia mau makan. Dia mau makan. Emang. Katanya rame nih. Iya. Mau rame banget lah. Sampai parkiran. Dia mau ikut lah ya. Nah, dia mau tahu. Tapi dia gak jadi. Karena dihadang sama penjaganya. Penjaga yang misterius ini bang. Tapi ya memang rame banget lah itu nasi uduk dari dulu emang terkenal banget lah bang kalau di kalender situ siapa sih nggak tahu. Bang Arif gue tahu. Wah dari tahun berapa itu mah 80-an kali ya. Udah lama banget bang. Dan itu udah sekarang istrinya kan suaminya meninggal. Oh turun temurun. Suaminya udah meninggal jadi istrinya. Itu tiap tahun itu karyawannya diumrohin bang. Semuanya. Wih keren banget. Itu tiap tahun. Pengen gue jadi karyawan dia dah. Tapi ntar kalau ditumbalin gimana bang? Itu mah. Bahaya juga ya, jangan. Tapi beneran itu nasi uduk? Beneran. Jadi kalau abis tutup nih, ini karyawannya kadang, bang di counter lu rame nggak? Gue cuma dibawain nasinya doang bang gitu. Yang nggak habis nih nasinya nih kalau kan habis bang. Jadi dia katanya sih ayam perawan, ayam kampung. Nah, kadang gue makan bareng-bareng. Jadi memang dekat kiosnya. Kalau ayam perawan tuh ayam kampung ya? Iya ayam kampung. Berarti kalau ayam negeri udah nggak perawan? Jadi dia nyarinya di kampung bang. Kalau gue dengar dari anak buahnya karyawannya, dia nyarinya itu di kampung-kampung. Iya sih. Tapi di kampung sekarang perawan udah nggak ada bang Arif. Jarang ya? Iya udah jarang. Oke bang Arif. Iya.
Sekali lagi terima kasih nih Bang Arif sudah mau membagikan sebuah Iya. kisah pengalamannya ketika tinggal di kontrakan Oh iya, di daerah Bang. Klender. Nah, Klender. Klender. Bang. Oh, Klender. Klender lama. Oke, Bang Arif, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton kisah Bang Arif pada malam kali ini? Oh iya, pesen gue sih ya buat temen-temen yang nonton ini, kalau misalkan pindah kontrakan apa dapat kontrakan, ya banyak-banyakin ibadah lah hitungannya, biar nggak keganggu, jangan banyakin bengong juga sih hitungannya kayak gitu aja sih Bang. Ada lagi? Itu aja Bang. Oke. Sekali lagi terima kasih Iya. Bang Arif. Sama-sama Oke, Bang. mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.